Pemirsa, kabar kurang mengenakan datang dari pedangdut Zaskia Gotik. Pemilik goyang itik ini terlihat tengah menunggu sang suami Sirajuddin Mahmud yang terbaring lemah. Seolah tak ingin meninggalkan suami sendiri, Zaskia yang tengah berbadan dua dengan setianya mendampingi dan duduk di samping sang suami. Dalam foto yang diposting Sirajuddin, terlihat suami Zaskia itu terbaring dengan tangan diinfus. Selain belum jelas sang suami dirawat saat ini, Sirajuddin juga belum jelas penyakit apa yang membuatnya menderita seperti itu. Pemandangan ini serasa mengingatkan jika sebelum sang suami jatuh sakit, Zaskia Gotik juga sempat dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami kelelahan dan kram. Walau tidak sampai menjalani rawat inap, tapi kabar sakitnya pelantun tembang Bang Jono itu sempat membuat Abah Sosi, ayahanda Zaskia Gotik, khawatir. Oh, kalau yang sakit kemarin itu kena kecapean. Neng habis itu di TV tuh ganti malamnya pada sakit katanya kaki nih katanya gitu. Jadi dibawa ke rumah sakit juga ya nggak dirawat sih, langsung diperiksa aja. Pada sakit aja badan ya Neng jagalah kesehatan Neng dan kandungan Neng, jangan terlalu banyak ini pikiran apa gitu, istilahnya jagalah kesehatan, maksud apa gitu. Harus sering jalan-jalan di dalam rumah juga, sering gerak olahraga, jangan dibawa tidur aja. Mengawal suami sakit jelas bukan pekerjaan mudah bagi Zaskia yang tengah mengandung buah cintanya dengan Sirajuddin. Saat ini perhatiannya jelas terpecah dan bisa jadi kurang memperhatikan kondisinya sendiri. Lantas bagaimana dengan kondisi kesehatan Zaskia saat ini? Benarkah Abah Sosi juga mengkhawatirkan kondisi kesehatan menantunya? Ya sering makasih sama ibu gitu, kadang-kadang suka kalau emang dia punya keluhan pasti ngeluh gitu, tapi alhamdulillah tegar katanya, alhamdulillah sehat. Ya sempet juga ya, bahkan Neng kalau sakit timbang hanya begitu itu nggak pernah ini sama emaknya juga nggak pernah ngebel gitu. Emaknya kan tahu sendiri kalau ini. Emaknya dia udah pas udah pulang baru Neng dari rumah sakit periksa katanya lelah gitu. Sementara Zaskia Gotik berduka, Arya Klaport merasa ada sesuatu yang harus dijelaskan terkait tudingan gangguan kejiwaan. Bagaimana tidak, selama ini ia merasa dalam kondisi baik-baik saja. Ya, Arya tak menampik jika kini ia berstatus sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun ia tak terima disebut gangguan jiwa dan sempat dirawat selama 4 tahun di sebuah rumah sakit. Itu sebabnya mantan suami Karen Puru itu mendatangi rumah sakit untuk memastikan kondisi kejiwaan seperti tudingan pihak mantan istri. Ya, pemirsa Gospot, saya Arya Satria Klaproth. Kami sekarang berada di Rumah Sakit Jiwa untuk menanyakan kebenaran tentang fitnah yang pernah diutarakan oleh kubu Karen. Ya, itu saja. Terima kasih. Nanti kita ikutin ke dalam. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Tidak benar. Tidak pernah dia gitu ya. Oke dok. Terima kasih dok. Oke, jadi sudah jelas ya. Tadi jawabannya kan tidak benar kan. Jadi ya itu saja sih. Ya, demi menguatkan argumen medis, Arya memang memeriksakan ke rumah sakit. Selain itu, Arya yang ditemui juga menegaskan jika tudingan pihak mantan istrinya tidak benar. Jika demikian, lantas benarkah Arya akan memperkarakan tuduhan yang tak berdasar dari pihak Karen? Pihak Karen dan pokoknya kubunya Karen nih ya, mengatakan bahwa saya pernah selama 4 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Bahkan di salah satu media dia mengatakan bahwa saya tidak akan berbicara kalau saya tidak mempunyai bukti, dan kalau istilah saya tidak punya bukti valid, kalau saya tidak tahu saya tidak akan berbicara. Dia ngomong gitu kan. Terus ditanya, jadi Karen tahu dan punya bukti valid? Punya. Ya, ternyata kan hari ini dibuktikan bahwa itu nggak benar. Begitu juga dari lawyernya kan. Dia ngomong di salah satu media tanggal 10 Februari, by the way ini dia ngomong ini si Karen ini ngomong tanggal 24 Februari 2020.
tanggal 10 Februari 2020 yang diupload ini ya, yang diupload tanggal segitu dari salah satu media juga dia ngomong, WMI bilang bahwa Arya ini kan pernah dirawat 4 tahun di sanatorium di Jakarta Selatan dan Mawangsa, begitu ya. Lawyer Karen. Terus wartawannya, tapi kayaknya dia, maksudnya saya, mengidap penyakit bipolar, bener nggak sih? Baru WMI bilang, aku nggak berani kasih statement itu mbak, tapi dia punya kelainan lah, gangguannya. 1 tahun sudah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Arya Satria Klaport kepada Karen Puru bergulir. Hingga akhirnya, status Arya Satria Klaport kini sudah dinaikkan menjadi tersangka atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak penyidik Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Meski status Arya sudah menjadi tersangka dan berkasnya sudah rampung alias P21, namun Karen Puru merasa bingung lantaran Arya hingga kini belum juga ditahan oleh pihak berwajib. Lantas benarkah tidak ditahannya Arya terkait masalah KDRT membuat Karen kecewa? Ya, jadi pada saat polisi memberikan ke jaksa, kemudian dipelajari oleh kejaksaan, ya, dan dianggap sudah cukup, maka kejaksaan akan mengeluarkan P21. Kan ada 2 nih, tadi sudah dijelaskan sama Bang Haris. P21 penyerahan berkas dan penyerahan tersangkanya gitu loh. Ya, artinya ketika itu sudah P21 ya nanti tinggal dua-duanya harus diserahkan gitu loh. Nah nanti terkait dengan apakah orang ini harus ditahan atau tidak itu jadi kewenangan kejaksaan gitu loh. Jika Arya berstatus tersangka, lantas mengapa hingga kini masih belum masuk bui? Benarkah Arya memiliki argumen yang kuat hingga tetap bisa melakukan aktivitasnya di luar penjara? Karen yang sempat ditemui beberapa waktu lalu mengaku pasrah dan menyerahkan semua kasus KDRT mantan suaminya kepada pihak berwajib. Jadi ini udah proses KDRT ini di Polrestabes Bandung ini 1 tahun. Devannya juga sempat ya istilahnya waktu kekerasan dalam rumah tangga itu anak saya melihat. Itu pertanyaan. Terus harus ya tanya ini maksudnya gimana, karena ini kan sesuatu yang jelas bener-bener salah Karen gitu. Fitnah kubunya Karen. Akan ada rencana mau nanya lagi ya? Nanya ke siapa? Ya masih harus kita tanya. Cuman kalau misalnya sekarang kalau ditanya nih balik-balik nih ya, kalau ditanya soal kenapa kasus-kasusnya Karen lama ya, karena kasusnya Karen itu tuh yang soal KDRT itu dia banyak bohong dan saya buktiin ya, tentu ngasih banyak PR juga buat kepolisiannya karena ya dibohongin kan. Kasusnya Zevi juga itu kan dia push terus dan menggunakan rumah sakit jiwa ini, fitnah rumah sakit jiwa 4 tahun di sana itu sebagai senjata untuk kan seperti kemarin kan dikatakan dia kan udah punya ini, ternyata ditemukan ini. Berarti kan orang ini udah punya ini, harusnya berarti seolah-olah ini saya ini membunuh. Jadi mau dikatakan bahwa saya ini bermasalah, ternyata ditemukan ini kan, ternyata ditemukan itu kan. Jadi bagi saya dasarnya dulu harus benar gitu. Ya kan? Nah sekarang saya melakukan hal seperti ini hak saya.